Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, children? Are you right? I hope you are all in good condition. Today we learn have you done your homework? Ya, chapter 6 in ninth grade. Oke, ninth grade. Oke, kita belajar bahasa Inggris yaitu bab 6. The title, have you done your homework? Apakah kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu? Dan tentunya ini adalah pelajaran kelas 6 di semester pertama. Kelas 9 di semester pertama. Let's see. Observe the sentence. Observe, kita amati ya kalimatnya. I have almost finished the ice cream. Ya, I have almost finished the ice cream. I still want more, but I don't have any money left. Saya hampir habis selesai dengan makan es krim ini, tetapi saya masih ingin, tetapi saya tidak punya uang yang tersisa. Tidak punya sisa uang ya. My dad is washing the dishes. Itu kalimat the second sentence. And then the third sentence, my dad has finished the dishes. Ya. Nah, dari ketiga ini kalian lihat perbedaannya. Yang pertama, I have almost finished, ini sama yang my dad has finished the dishes. Ini sama, tapi yang the second mereka beda ya. The second sentence beda. Yang pertama itu ada have, yang kedua tidak ada, dan yang ketiga ada. Ya. Lihat perbedaannya, kalau I to have, kalau my dad berarti he, dia menggunakan has. Dan lihat di sini verbnya, kata kerjanya ya. Dia was it pakai ed ya. Ed di sini ing ya, verb ing. And then kita lanjut ke dialogue between Clara and Yuli. Hello, I'm Clara. Halo, saya Clara. Your new neighbor, tetangga baru kamu. I live next to your house. Saya tinggal di sebelah rumah kamu. Hello, I'm Clara. I'm Yuli. It's nice to meet you. Nice to meet you too. How long have you lived here? I lived here since 2007. Let's be good friends starting from now. Sure, ya. Udah berapa lama kamu di sini? Ya. Saya di sini sudah sejak tahun 2007. Ya. Let's be good friends starting from now. Sure. Mari kita menjadi teman yang baik dari sejak sekarang ya. And then let's study the following dialogue. Do you see Rena? Kamu melihat Rena nggak, Pak? I cannot find her. Saya tidak bisa menemukannya. Yes, I saw her earlier in the canteen. Ya, saya tadi melihatnya di kantin. Do you have any plan with her? Kamu ada acara dengannya? Yes, but I came late. Ya, ada janji ya. Saya datang terlambat. She has wait since 8 o'clock. Dia sudah menunggu dari jam 8. Are you sure? Kamu yakin? Well, she has waited for an hour. Dia sudah menunggu selama 1 jam. Oh God, anyway, thank you. Perhatikan yang di tanda kuning ya. Kalimat sentence yang warna kuning. She has waited since 8 o'clock. Ada has-nya, berarti sama yang tadi ya. Dan perhatikan juga verbnya atau kata kerjanya. Juga ada keterangan waktunya since 8 o'clock. And then she has wait for an hour. Di situ juga ada subject, ada model has, dan kemudian verbnya, dan ada keterangannya for an hour, selama 1 jam. And then kita lihat pembahasannya ya. Kalimat-kalimat yang tadi telah kita bahas, yaitu yang pertama yang di sini observe, I have
almost finished dan my dad has finished ya. Yang ini tidak, karena ini untuk membedakan aja yang kalian pelajari sebelumnya. Yang kalimat kedua ini present continuous tense, sedangkan yang ini present perfect tense. Oke. Udah Bapak jelasin tadi, ada pertama I, they, we itu ada have-nya ya. Setelah subject ditambah have. Kemudian menggunakan verb ketiga ya, past participle, verb ketiga. Ya, jadi ada verb pertama dalam bentuk asli, kemudian verb kedua ya past, kemudian verb ketiga past participle, berarti verb ketiga ya. Dan lihat ada catatan di sini, have, I have bisa disingkat menjadi have, they ya sama ya, disingkat. Boleh kamu yang ini atau yang ini. I have, they have, they've gitu ya. Tapi yang di sini penjelasan dari past participle ini, yaitu bentuk verb ketiga itu ada dua jenis ya, regular sama irregular. Yang regular itu ed aja ya. Di past participle itu bisa dicari ya nanti di kamus di bagian tengah biasanya. Dan irregular berubahnya drastis ya, berubah semuanya. Semua contohnya find, verb keduanya found and found. Dan yang verb pertama dari dan ini adalah do ya, do, melakukan, do, did, telah melakukan, dan ya, telah juga ya, dan be apa ya, go, when, gone. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau I, they, we pakai have, setelahnya have, kemudian verb ketiga, watch it, written, take, took, taken, makanya pakai taken ya. Oke, dah diperhatikan. Nah, untuk yang he, she, it itu has, bentuk orang ketiga tunggal itu menggunakan has. Jadi have-nya berubah menjadi has. Nah, apa sih present perfect tense kegunaannya? Yang pertama adalah use when there is connection with the present. The action in the past has a result now. Jadi ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi saat ini ya. Jadi suatu yang pertama adalah suatu hal yang dilakukan pada waktu dulu, pada waktu sebelumnya, tetapi sekarang ada hasilnya ya, ada bekasnya. Contohnya, oh dear, I have forgotten her order. I have forgotten her order. Saya telah lupa pesannya. I remember it now. Jadi di sini tanda kurung ini, saya lupa tadi pesanan dia. Ya, dia ingat pada saat ini ya. I remember it now. Dan contoh yang kedua ada have you washed your shoes? Kan mungkin pada waktu kemarin sebelumnya kemarin sepatunya buluk atau kotor gitu ya, dan sekarang udah bersih. They clean now. Ya. Itu bentuk pertama. Apa fungsi pertama adalah kejadian, ada hubungannya dengan yang terjadi sekarang dan ada hasilnya sekarang ya. Yang kedua adalah to give new information or to announce a current happening ya. Yang dialami sekarang ya, secara tiba-tiba mungkin ya. I have cut my finger. Saya telah mengiris tangan saya ya. And then, do you know about Sutini? She's gone to Suriname. Dia telah pergi ke Suriname. Apakah kamu tahu tentang Sutini? Dia telah pergi ke Suriname. Itu bentuk kedua. Jadi bentuk kedua memberitakan informasi ya yang terjadi sekarang ya. Kemudian yang ketiga adalah
use it with already to say that something has happened sooner than we expected. Jadi menceritakan kalau ada have-nya, setelah have itu ada already berarti itu menggambarkan kejadian yang lebih cepat kejadiannya dari apa yang kita perkirakan. Contohnya, don't forget to call Julie, will you? Don't forget to call Julie, will you? Terus Salma menjawab, I have already called her. Jadi ternyata sudah ditelepon sama dia ya. And then yang terakhir keempat, present perfect tense. Yang keempat adalah kita membahas perbedaan antara gone to dan been to ya. Kalau setelah has atau gone to, kita lihat contohnya, Anton received an invitation for a student exchange. Jadi Anton mendapat sebuah undangan untuk pertukaran pelajar. He has gone to America. Dia telah pergi ke Amerika. Nah, kejadiannya he is there now. Dia ada di sana sekarang, or on his way there, atau masih dalam perjalanan tapi udah pergi ya. Udah pergi ke sana pertama, tapi masih dalam perjalanan atau sedang ada di sana ya. Sudah ada di sana. Sedangkan untuk have been to itu adalah ini bentuknya present perfect tense juga ya. Kita lihat contohnya dulu ya. Murman like traveling. He has been to America. Nah, di situ disebutkan bahwa Murman itu suka traveling. Dia telah pergi ke Amerika. Nah, kata telah pergi ke Amerika di sini ketika menggunakan has, setelah have atau has itu menggunakan been to, berarti dia telah ke Amerika tetapi sekarang sudah balik lagi, sudah ada di sini. Nah, itu ya. Jadi penggunaan perfect tense. Jadi ingat rumusnya, yaitu subject, have atau has, kemudian menggunakan verb bentuk ketiga. Baik itu yang regular verbnya yaitu ed aja, ditambahin ed di akhirannya, ataupun irregular yang berubah drastis ya, seperti go menjadi gone. Nah, kegunaannya pertama tadi kita udah bahas rumus, yaitu untuk menyatakan kejadian ya yang ada hubungannya dengan saat ini. Jadi kejadian terlalu dan berakibat pada saat ini. Ada masih tersisa akibatnya. Maksudnya menghasilkan pada saat ini. Oke. And then yang kedua adalah to give new information ya, untuk memberikan informasi apa yang terjadi saat ini. Oke. Yang dialami. Kemudian present perfect tense itu juga kalau ada already itu menggambarkan bahwa kejadian itu lebih cepat ternyata terjadinya daripada yang kita perkirakan. And ketika kita menggunakan has gone setelah gone to setelah have atau has, itu bahwa seorang yang sedang dibicarakan nama kita atau kejadiannya itu dia pergi umpamanya, tetapi dia masih dalam perjalanan ke sana. Jadi udah berangkat dari Bekasi mau ke Bandung, tapi dia udah pergi dari Bekasi. Entah dia sudah sampai di sana atau belum. Nah, itu menggunakan gone to. Sedangkan kalau kita menceritakan seorang pergi, tetapi dia sudah balik lagi. Jadi orang pergi ke Bandung, tapi dia sudah datang lagi ke Bekasi, maka menggunakan been to setelah have dan has. Oke, itu aja penjelasannya untuk pertemuan ini, dan kita lanjut nanti pertemuan selanjutnya masih kita membahas present perfect tense. Oke, tetap be calm, tetap kalem ya. Be kind person, jadi orang baik ya. Bantuin orang tua. Jangan lupa berdoa dan ibadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.